Kamera sayang, perintah Pak Rasdi. Lalu mengambil fotoku ketika beberapa jenis ikan laut lewat di atas kepalaku saat kami berkunjung ke Sydney Aquarium, sebuah tempat wisata terkenal dan menyenangkan di Sydney. Ikan jenis apa itu, seruku keheranan melihat berbagai jenis ikan yang berenang di dalamnya. Sayang, aku lupa, balas Pak Rasdi cengengesan. Ini semua adalah gambaran kehidupan ikan laut di perairan Darling Harbour dan merupakan fauna laut terbesar di Australia, ujarnya memberitahuku, sehingga aku sedikit mengerti dari mana sumber ikan-ikan yang ada di dalamnya. Setelah kami puas menikmatinya, Pak Rasdi membawaku ke sebuah museum yang terkenal, lalu ke sebuah pasar tradisional yang menjual barang-barang yang unik. Dia selalu bersemangat menerangkan hal apa saja yang kutanyakan kepadanya. Setelah itu dia membawaku lagi ke Fires Creek Fruit Winery, di mana kami bisa mencicipi berbagai rasa anggur yang bervariasi, mulai dari tingkat keasamannya, manisnya, dan aromanya. Tetapi aku hanya berani mencecap sedikit ketika Pak Rasdi memintaku meminum anggur dari gelas yang baru saja diminum olehnya. Sayang, nanti malam kita ulangi lagi, ejeknya terkekeh sehingga aku langsung cemberut kesal mencubitnya. Elia ke garden room dan taman romantis yang itu. Ajaknya membawaku memasuki area taman yang indah yang ditata sebagai tempat untuk pernikahan. Sayang, pegang leherku dan berikan cecapanmu, perintahnya, lalu mengatur kameranya agar kami bisa berpose bersama. Tahan sebentar, kekehnya sengaja menggodaku agar berlama-lama dengan pose berdiri. Aku pun menyodorkan bibirku kepadanya. Semua gaya telah kami abadikan bersama di berbagai tempat yang berbeda di taman. Aku menatap puas dan senang melihat semua hasil bidikannya. Sudahlah sayang, kamu harus bersyukur memilikiku. Tidak perlu menatap fotonya, tatap langsung saja ke wajahku ini. Lebih real dan bisa langsung dirasakan gombalnya. Di foto ini kamu lebih tampan dan tidak nakal, sedangkan wajah aslimu tidak bisa dipercayai dan selalu kurang ajar, balasku asal. Makanya jangan menggodaku dan sok malu. Jadi wajar saja aku ingin setiap melihatmu, balasnya tidak mau kalah. Malamnya setelah makan malam di sebuah restoran, dia membawaku ke Sydney Opera House, sebuah tempat yang megah dan penuh dengan hiburan yang menyenangkan. Aku sedikit lelah, ucapku ingin menolaknya, tetapi Pak Rasdi langsung memberikanku peringatan. Jika aku tidak memanfaatkan waktu kami selama 2 hari 1 malam berlibur di Sydney dengan baik, maka siap-siap 3 minggu ke depan aku hanya puas bermain di perkebunan anggur dan kilang anggur milik ayah angkatnya. Dan di malam harinya siap-siap bercinta dan mabuk minum anggur bersamanya. Maaf ya, tidak sudi mabuk anggur bersamamu, balasku cepat lalu bersemangat memintanya membawaku kemana saja. Terlalu sering mendengar ancaman mesumnya, aku jadi kebal dan tidak terlalu takut padanya, karena menurutku dia memang selalu sengaja, dan aku merasa kontak fisik di antara kami membuatku semakin merasakan kehadirannya. Aku terkadang cemburu melihat tatapan beberapa wanita yang terpana melihatnya, dan rambut pendeknya membuatnya terlihat semakin gagah dan tampan. "This is my wife," ucapnya beberapa kali saat beberapa wanita tanpa sengaja meliriknya dan ingin berkenalan dengannya. "Oh, I'm so sorry. I thought you are still single," balas beberapa wanita dan pergi dengan wajah memerah setelah mereka melihatku. "Pamer," seruku cemberut. "Iya, memamerkanmu," balas Pak Rasdi tersenyum manis. 2 hari yang kami lalui sangat menyenangkan sekaligus melelahkan. "Sayang, setelah malam pernikahan kita, berikan segera padaku," serunya cemberut. "Setiap kami tidur di malam harinya. Doakan saja aku tidak datang bulan pas hari itu," balasku santai dan meminta pelukannya. "Sayang, tanggal berapa bulanannya?" ucapnya berantusias menghitung. Aku lupa, balasku sengaja, sehingga dia sangat geram dan melumatku dengan gemas. Aku jadi terbiasa merasakan cecapannya, sehingga aku pun mulai menyukainya.
Selama 4 hari bersama Pak Rasdi menaiki kereta legendaris Indian Pacific dari Sydney hingga Perth, aku jadi sedikit melupakan Pak Rasa karena aku sibuk melihat-lihat ke sana kemari. Kereta api melewati pemandangan indah seperti Blue Mountains dan jalanan yang datar memanjang dan memukau di area Nullarbor Bank. Kabin yang disediakan sangat nyaman dengan segala fasilitasnya dan juga hidangan makanan yang lezat. Dalam 4 hari, kita bisa menikmati banyak objek wisata, pemandangan yang indah di pagi hari, sore hari, dan bahkan malam harinya. Aku benar-benar menikmati perjalanan yang mengagumkan selama 4 hari dan tidak berhenti mengagumi serta mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa yang pertama kali kulihat dan kurasakan di dalam hidupku. Sayang, kamu senang, bisik Pak Rasdi saat kami tertidur di kabin eksklusif sambil menatap bulan yang terang di langit di atas kereta yang sedang berjalan. Ia balasku tersenyum manis kepadanya. Apakah kamu malas pulang karena selalu bisa bebas menikmati hal-hal indah seperti ini? Ucapku menatapnya penasaran. Tidak sepenuhnya karena ini, tetapi gara-gara pekerjaan juga, maka aku tidak bisa pulang. Setelah menikmatinya bersamamu, aku baru merasa semuanya ini ternyata indah. Balasnya lembut lalu mencecapku. Sayang, apakah kamu bersedia menikahiku? Bisiknya setelah melepasku. Aku berdebar malu untuk mengiyakannya. Tidak perlu dijawab lagi, ketusku cemberut. Apakah dia pura-pura bodoh, pikirku merengut kesal. Bibir ini sangat sulit sekali mengakui dan suka berpura-pura ledeknya sengaja. Tetapi jika sudah merasakan manisnya, sepertinya jawabannya iya, ucapnya lagi dan tersenyum nakal. Sok tahu, balasku, jual mahal. Aku suka wanita yang sok jual mahal. Bikin gemes, godanya lagi kemudian menjelaskan kondisi dan situasi keluarga di rumah ayah angkatnya Tuan Raymond. Sayang, kamu harus menghindari orang-orang ini dan tidak perlu terlalu akrab nanti, ucapnya sambil menunjukkan beberapa foto orang-orang dan nama-nama yang patut kuhindari di keluarga besar Tuan Raymond dari ponselnya. Selama di sana nanti, selain aku dan Peter, nanti ada seorang pengawal wanita yang akan menemanimu di rumah. Namanya Rais, yang kusewa untukmu. Maka tidak ada satupun orang yang perlu kamu percayai dan dengarkan kata-katanya, ucapnya lagi. Sehingga aku jadi bertanya-tanya tentang ini dan itu padanya. Tetapi Pak Rasdi hanya menceritakan sedikit saja. Sayang, jika benakmu memikirkan semua masalah di sini nanti, maka kamu tidak akan bisa menikmati liburanmu di sini. Setelah kita menikah, semuanya akan kamu ketahui, dan hidup masa depan kita tidak boleh terganggu oleh masalah yang kuhadapi saat ini. Ini hanya masalah harta yang harus dijaga dan dijauhkan dari orang-orang rakus dan pemalas di keluarga itu, ucapnya menjelaskan sedikit kepadaku. Aku menatapnya bingung. Ternyata memiliki uang banyak dan pekerjaan tinggi juga tidak selalu menyenangkan, tetapi malah bisa terbebani. Untuk apa semua ini dan apa gunanya untukmu? Ucapku heran. Aku sudah terlanjur menjadi anak di keluarga itu dan telah mengurus semua masalahnya. Jadi selain sebagai sebuah tanggung jawab, maka aku pun tidak bisa mengabaikan permintaan Tuan Raymond, balasnya lagi. Sayang, tiba-tiba memilikimu dan menemaniku di kehidupanku saat ini membuatku merasa apa yang kulakukan untuk keluarga itu dibayar sudah, ucapnya lembut. Dan akhirnya sebuah mobil mewah datang menjemput. Ketika kami sudah tiba di sebuah tempat resort yang indah yang berada di Barossa Valley, Australia Selatan. Seorang supir pria berambut kecoklatan yang menawan turun dari mobilnya dan berjalan tegap menghampiri kami. Rasdi, panggilnya bersemangat. Peter, balas Pak Rasdi senang lalu keduanya saling berpelukan erat di depanku. Oh God, this is real, ucapnya menatapku terpesona. That's my babe, and she will become your sister. Don't play around her, ucap Pak Rasdi mengingatkannya. Brother, don't be too stingy. Jangan terlalu pelik, balas Peter cepat.
lalu bergegas ke arahku dan menyodorkan tangannya. "Hai Elia, I am Peter. Nice to meet you," ucapnya tersenyum manis. "Hi, I'm also happy to meet you," balasku tersenyum padanya. "Rusty, no wonder you want to get married soon. She is so sweet and adorable. Pantas saja kamu ingin menikah secepatnya. Dia sangat manis dan menggemaskan," ucap Peter memujiku. "Just prepare a wedding gift from you for me. Then you can catch a girl like her." "Siapkan saja hadiah pernikahan darimu untukku, maka kamu bisa ketularan memiliki gadis sepertinya," balas Pak Rusty tersenyum senang. "Okay, why not? I will give you a big gift later. Then help me find a woman like her." "Kenapa tidak? Aku akan memberi Anda hadiah besar nanti. Maka bantu aku menemukan wanita seperti dia," balas Peter bersemangat. Lalu keduanya pun tertawa bersama. Perjalanan pun berlangsung menuju kediaman orang tua angkat Pak Rusty. Dan dalam tempo 2 jam, kami akhirnya tiba di sebuah kota di mana di sepanjang jalan yang kami lewati selalu membuatku terpesona melihat luasnya perkebunan anggur di mana-mana. Sebuah rumah besar dan mewah terpampang jelas di mataku ketika kami tiba. Pasangan tua yang ramah dan beberapa pasangan muda lainnya sibuk menyambut kami dengan baik. Semua orang di keluarga besar Tuan Raymond sibuk bertanya-tanya tentangku, dan Pak Rusty selalu menjawabnya dengan baik, lalu memperkenalkanku kepada adik angkatnya yang bernama Jordan, anak bungsu Tuan Raymond yang akan menikah sebentar lagi padaku. Kemudian semuanya masuk bersama ke dalam rumah. Tiba-tiba, "Rusty, honey, you are here. Kamu datang," teriak seorang wanita cantik, seperti seorang putri berlari dari kamarnya menuju Pak Rusty, lalu melemparkan dirinya dengan mesra ke pelukan Pak Rusty. "Matilda," balas Pak Rusty tersenyum manis kepadanya. Keduanya segera berpelukan dengan mesra, dan sebuah cecapan kerinduan dari wanita itu membuatku terpana cemburu menatap keduanya. Dan Pak Rusty tidak sempat menolaknya. Seru Peter berdehem keras, sehingga Matilda dan Pak Rusty sepertinya tersadar. "Matilda, this is Elia. She is my fiancé, tunanganku. Kalian bisa berteman mulai saat ini," balas Pak Rusty sedikit kaku memandangku. What do you mean? Who is she? That's not possible." "Apa maksudmu? Siapa dia?" "Itu tidak mungkin," balas Matilda tidak senang menatapku. "You are right. I also don't think it's possible after seeing you treatment just now. Then I definitely have to think twice about becoming his fiancé." "Kamu benar. Kurasa juga tidak mungkin setelah melihat perlakuan kalian barusan. Maka aku pasti harus berpikir 2 kali untuk menjadi tunangannya." Ketusku marah memandang Pak Rusty, dan aku sengaja mengucapkannya dengan bahasa Inggris yang keras. "Bravo, you are so cute, Elia," seru Peter tertawa keras dan meledek Pak Rusty, sehingga beberapa orang jadi tertawa, dan yang lainnya tersenyum-senyum sambil berkata-kata memujiku, dan semua mengerti jika aku sedang cemburu. "Matilda, you have a tough rival," they tell her. "Kamu memiliki saingan yang berat," ucap mereka padanya. "I still don't believe it, Rusty," balas Matilda kesal, dan matanya terlihat sinis menatapku. Sementara aku menatap Pak Rusty dengan marah. "Sayang, jangan marah. Matilda adalah anak dari paman lu, adik atau saudara Tuan Raymond. Dan barusan itu hanya sambutan atau salam biasa di antara anak muda di sini," balasnya menatapku salah tingkah. "Oh ya, aku akan melakukan hal yang sama kalau begitu," ucapku segera melirik pria muda anak-anak Tuan Raymond dan juga sepupu yang tiba-tiba berdatangan masuk ke dalam rumah. "Elia, jangan main-main sayang," balas Pak Rusty terkejut. Dan ketika aku menghindarinya, saat dia berusaha menarikku ke pelukannya, Matilda segera berseru, "Hey, listen to me. We are a couple. I hope you know your limits and keep your distance from him." She snapped at me. "Kami adalah sepasang kekasih.
Aku harap kamu tahu batasmu dan jaga jarakmu darinya, bentaknya kesal kepadaku. Aku sangat terkejut mendengarnya, apalagi dengan santainya. Matilda segera bergelayut manja di lengan Pak Rasdi. "Matilda, don't say that. Don't bother them. Elia is Rasdi fiancé," seru Tuan Raymond datar dan sedikit tidak senang memandangnya. "I don't accept it. Honey, you must be lying, right? We are together and love each other. I have to get this annoying woman out of here," he said angrily. "Aku tidak bisa menerimanya, sayang. Kamu pasti bohongkan. Kita sudah bersama dan saling mencintai. Aku harus mengusir wanita pengganggu ini dari sini," ucapnya marah dan memandangku tajam. "Matilda, jangan kasar kepada Elia. Aku dan dia akan segera menikah. We will get married soon," balas Pak Rasdi gelisah menatapku. "Rasdi, I don't agree, and she won't be your wife." She shouldn't even more angry. "Aku tidak setuju dan dia tidak akan menjadi istrimu," teriaknya semakin marah. Aku jadi kesal melihat sikapnya yang arogan dan Pak Rasdi yang salah tingkah untuk bertindak. Aku berbicara bahasa Inggris lagi agar semua orang paham maksudku. "Maaf, saya sangat lelah dan sedikit emosi melihat situasi seperti ini. Adakah seseorang di antara kalian yang bisa menunjukkan ruang istirahat kepada saya?" ucapku meminta bantuan mereka. "Elia, aku yang akan mengantarmu ke kamarmu," balas Peter dengan ramah. "Sayang, aku akan membawamu ke kamar kita," balas Pak Rasdi buru-buru. "Diam, jangan berbicara denganku," bentakku marah kepadanya. "Urus wanita itu. Jika dia masih berani bersikap sombong dan tidak menghargaiku, maka besok aku akan mencari penggantimu di sini," bentakku keras. Peter tidak dapat menahan tawanya sehingga dia tertawa sangat keras. Seluruh keluarga juga jadi tertawa karena aku masih menggunakan bahasa Inggris ketika memarahi Pak Rasdi.